Jika 7 log 2A dan 2 log 3B, maka 2 log 294. Nah, biasanya yang kita lakukan sesuai dengan sifat logaritma, kita lakukan saja ini dulu ya, 7 log 2 dikali dengan 2 log 3 dengan sifat logaritma sehingga tersisa 7 log 3 yaitu A kali B ya. Ini selalu dilakukan, entah itu nanti digunakan atau tidak, ini dilakukan saja dulu ya. Setelah itu yang angka besar ya, kita jadikan perkalian angka-angka kecil yang ada di sini. Ada 7, ada 2, ada 3 ya, kita ubah menjadi perkalian bilangan-bilangannya ada. Jadi istilahnya dipaksakan, oke, atau dimanipulasi secara matematis. 294 adalah 2 kali 3 kali 49 ya, 49 ini adalah 7 pangkat 2. Oke, maka kalau kita pecah menjadi 2 log semua, menjadi 2 log 2 ditambah ya, perkalian menjadi tambah ya, 2 log 3 ditambah 2 log 49. 2 log 2 kita tahu 1 ya, 2 log 3 sudah ada di sini B ya, 2 log 49. Nah, yang ada di sini adalah 7 log 2, sehingga ini bisa kita ubah polanya menjadi 49 log 2, tapi 1 per dibalik angkanya, dibalik posisinya. Dari 2 log 49 menjadi 1 per 49 log 2. Kenapa 49 log 2? Karena 49 nanti bisa kita ubah menjadi 7 pangkat 2. Oke. Nah, 49 log 2 menjadi setengah 7 log 2. Kenapa setengah? Karena 1 ini adalah pangkat dari 2, 2 ini adalah pangkat dari 7. Sip. Maka hasil akhirnya adalah 1 ditambah B ditambah, nah ini setengah, 1 dibagi setengah kan 2 ya. Jadi 2 per 7 log 2, 2 per A. Rahmi pada awal tahun 2010 menabung di bank sebesar 1 juta. Bank memberikan bunga majemuk 3% setiap tahun. Jumlah tabungan Rahmi pada awal tahun 2015. Ya, karena pertama dia nabung awal tahun 2010 ya, yang ditanya awal tahun 2015. Jadi kita mulai hitung dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ya. Sampai akhir 2014. Jadi 5 tahun. Nah, N-nya adalah 5. Oke, kondisinya N3 total bunganya 1,09, N5 1,1593, N8 1,2668. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus bahwa untuk awal tahun 2015 tabungan awal dikali 1 ditambah 3% ya, 3 per 100 yaitu 3%, 0,03 di pangkat 5. Oke, jadi 1 juta dikali, ini sudah ada angkanya nih ya, 1 tambah 0,03 di pangkat 5, ini angkanya 1,1593. Tinggal dikalikan jadilah 1.159.300. Yudi setiap awal tahun menyisihkan uang gajinya untuk ditabungkan di bank sebesar 2 juta. Bank memberikan bunga 5% setiap tahun. Jumlah tabungan Yudi setelah 5 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan adalah si Yudi menabung nih setiap awal tahun. Jadi setiap awal tahun ada penambahan sebesar 2 juta rupiah di luar bunga yang terjadi. Maka kalau ada soal seperti ini, saran saya lebih baik hitung manual ya. Tabungan pertama, tahun pertama 2 juta. Maka di akhir tahun pertama bunganya 5% dari 2 juta yaitu 100.000. Jadi akhir tahun pertama 2 juta 100.000. Di tahun kedua ada penambahan 2 juta menjadi 4 juta 100, maka akhir tahun kedua jadi tinggal 4 juta 100.000 ditambahkan 5%-nya ya, yaitu menjadi 4 juta 305.000. Di tahun ketiga juga sama, ditambah 2 juta. Lalu untuk di akhir tahun 3 ditambahkan 5% dari 6.305.000 menjadi 6.620.250. Di tahun keempat sama, ditambah 2 juta juga ya, di akhir tahun 4-nya ditambah 5%. Di tahun kelima ditambah 2 juta lagi, di akhir tahun 5 ditambah 5% dari 11.051.262,5. Jadilah 11.603.825. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, silakan dikerjakan di akhir tes, artinya setelah semua soal dikerjakan.
Banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda, ya, yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang genap. Oke, jadi langkahnya ada 4 angka berbeda, maka kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang genap. Kita lihat di sini hanya boleh angka 1 sampai 5 karena 0 tidak dianggap ya kalau di depan. Oke, maka hanya yang bisa masuk adalah 5 angka. Nah, setelah terpakai 5 angka, satu angka di sini yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5, maka di sini tersisa 5 angka lainnya. Kan ini tersedia 6 angka. Oke. Nah, sesudah dipakai 2 angka, maka yang bisa dipakai di sini hanya 4 angka. Seperti itu. Oke, yang terakhir di sini karena ini genap, jadi yang bisa dipakai di sini adalah hanya 0, 2, dan 4. Gitu. Jadi 3. Maka tinggal kita kalikan kemungkinannya 5 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 300. Dalam kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil kedua bola bernomor genap. Ya. Jadi ada 2 bola diambil secara acak dari 9 bola yang ada. Nah, kita lihat tinggal kita ambil untuk semestanya ya. Bola mana saja kita bisa ambil 9C2. 9 kombinasi 2 artinya 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial yaitu 7 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadi 9 kali 8 dibagi 2. Ya, sama dengan 36. Ini semesta yang bisa diambil pengambilan 2 bola. Nah, setelah itu kita pengen mengambil 2 bola genap. Maka bola genap ada berapa? Bola genap itu 2, 4, 6, 8. Oke, ada 4 bola. Yang ingin kita ambil 2. Mana aja bebas karena tidak dibedakan, maka dengan kombinasi 4C2. Berarti 4 kali 3 per 2 yaitu 6. Nah, maka kalau kita ditanya peluang, tinggal kejadian yang diamati dengan kejadian total menjadi 6 per 36. 3 uang logam dilempar sekali bersama-sama. Peluang muncul paling sedikit 2 angka. Ya, ini 3 logam. Kalau 3 logam, berarti karena satu logam itu ada 2 sisi, saling bertemu, jadi tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 2, 2 sisi kali 2 sisi kali 2 sisi, maka totalnya 8 peluang, 8 model ya. Apa aja modelnya nanti bisa di list satu persatu. Nah, peluang muncul paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka berarti peluang 2 angka muncul itu adalah 3 per 8. Apa saja itu? Di logam pertama, di logam kedua, angka-angka gambar gitu ya, logam ketiganya, atau angka gambar angka atau gambar angka-angka, yaitu modelnya. Setelah itu peluang 3 angka karena ini paling sedikit 2 angka. Jadi 3 angka juga dianggap, yaitu 1 per 8. Semuanya angka. Oke, jadi kemungkinan yang kejadian yang diamati adalah 4 kejadian dari total 8 kejadian yang bisa terjadi. Sehingga kalau ditanya peluang ya, tinggal ditambahkan saja 3 tambah 1 4, yaitu 4 per 8 atau setengah. Diketahui X, Y merupakan himpunan penyelesaian dari 7X plus 5Y sama dengan 38 dan X plus 3Y sama dengan 10. Maka nilai dari 4X min 2Y sama dengan gitu ya. Nah, ini adalah SPLDV. Jadi ada 2 variabel yang kita belum tahu nilainya. Ya, kita harus tahu nilainya baru kita masukkan ke fungsi akhir yang ingin ditanyakan. Kita lakukan langsung disamakan X, koefisien X-nya untuk kita eliminasi X-nya. Ya, ini kali 7. Ya, 7X plus 5Y sama dengan 38. 7X plus 21Y sama dengan 70. Maka, ya, tinggal kita kurangi ya, 21Y dikurang 5Y, 16Y, 70 dikurang 38, 32. Maka Y-nya adalah 2. Kita masukkan kembali ke fungsinya. Yang di sini, X tambah 3Y, berarti X tambah 3 kali 2 sama dengan 10. Maka X-nya 4. Sesudah kita ketahui X 4Y2, kita masukkan ke fungsi target akhir, yaitu 4X min 2Y menjadi 4 kali 4, yaitu 16,
min 2 kali 2 yaitu 4 ya. 16 kurang 4 sama dengan 12. Alin, Budi, dan Cici membeli alat tulis pada sebuah toko yang sama, di mana Alin membeli 2 buku, 5 pensil, harganya 11.500. Kita tulis persamaannya. Budi membeli 1 buku, 3 pensil, 6.500. Ya, berarti B plus 3P sama dengan 6.500. Lalu yang ingin ditanyakan adalah kalau Cici ingin membeli 2 buku dan 4 pensil, uang yang digunakan 50.000, berapa kembaliannya? Jadi ini ada 2 pertanyaan bertingkat ya. Pertama, kita ditanyakan berapa harga 2 buku dan 4 pensil. Ya, setelah itu baru kita ditanya kembaliannya. Oke.